saat itulah kemudian kita akan tahu jalan cerita yang sesungguhnya, latar belakang mengapa semua ini terjadi ya. Maka supaya fairness-nya jalan, aparat dan sebut aja yang biasa diucapkan anak buahnya juga harus tidak dilibatkan dalam proses ini kan itu. Jadi kalau propam diperlihatkan sekarang melalui telegram yang bahkan sifatnya cepat itu kan mau diterangkan bahwa malam ini juga saya keluarkan telegram, itu artinya ada keputusan bahwa ini akan ada momentum bersih-bersih itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Breaking news, Polri telah ungkap motif keji Ferdy Sambo menghabisi nyawa Brigadir Joshua. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan pihaknya telah memeriksa Irjen Ferdy Sambo usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. FS marah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari PC yang mengalami tindakan harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Kata Andi saat konferensi pers di Makobrimob Depok pada Kamis 11 Agustus. Namun Jenderal Bintang 1 tersebut belum dapat merinci soal kejadian yang merusak harkat dan juga martabat di Magelang tersebut. Diketahui Polri melakukan pemeriksaan perdana terhadap mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J di Makobrimob Kelapa II Depok Kamis 11 Agustus. Kepada penyidik, Ferdy Sambo juga mengaku habisi Brigadir J karena lukai martabat istrinya. Mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo mengaku alasan dirinya memerintahkan agar Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir J dihabisi dengan cara ditembak. Dalam keterangan tersangka, FS mengatakan bahwa dirinya marah dan emosi setelah mendapatkan laporan istrinya PC yang mendapatkan perlakuan yang melukai harkat dan martabat keluarga saat di Magelang, di mana dilakukan oleh Brigadir J. Ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi kepada wartawan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Kamis malam 11 Agustus. Ferdy Sambo diperiksa oleh tim khusus di Makobrimob selama 7 jam. Pemeriksaan ini pertama kali dilakukan usai Jenderal Bintang 2 lulusan Akpol 94 itu ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Joshua. FS memanggil RE dan juga RR untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Beber Andi, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Atas hal ini, ia dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 Jungto, pasal 55 Jungto, pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Begini kata kuasa hukum Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Joshua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak menuturkan dari sejumlah ancaman yang diterima Brigadir J oleh skuad lama. Sebelum Brigadir J meninggal, bisa diprediksi apa motif Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir J. Ancaman itu diterima Brigadir J sekira sejak sebulan sebelum Brigadir J dihabisi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Dalam ancaman pertama itu disebut oleh skuad lama bahwa almarhum Brigadir J dianggap menyebabkan ibu PC sakit, tapi nggak tahu sakit apa. Kata Kamarudin kepada redaksi Warta Kota Live pada Rabu 10 Agustus. Lalu dalam ancaman kedua tersebut menyebut apabila naik ke atas akan dibunuh. Kata Kamarudin, ia berharap penyidik bisa mengkonstruksi semua fakta yang disodorkan sehingga bisa diketahui motif sesungguhnya Irjen Ferdy Sambo membunuh Brigadir J. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan kasus pembunuhan dengan penembakan dan menewaskan Brigadir J diduga bermotif sensitif karena hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya. Karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, kata Mahfud MD dalam konferensi persnya, di mana ditayangkan di akun YouTube pada Selasa 9 Agustus. Oleh sebabnya, Mahfud meminta masyarakat tetap menunggu motif sebenarnya melalui keterangan Polri. Selain itu, kata Mahfud, sudah banyak beredar terkait motif kasus ini di tengah masyarakat. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi apa sih motifnya, kan sudah banyak di tengah masyarakat.
jelas Mahfud MD. Meskipun begitu, Mahfud MD mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah berhasil mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Mahfud, tinggal beberapa saksi lain yang terlibat dalam kasus itu harus dibersihkan oleh Kapolri. Ini masih ada 28 yang akan diperiksa lagi karena terlebih dahulu diperiksa melalui Irsus. Selain itu, menurutnya, sisa pelaku yang ada secepat-cepatnya harus dibersihkan oleh Polri untuk mengembalikan marwah Polri seperti semula. Tinggal membersihkan darah-darahnya yang berceceran masih kotor di seluruh tubuh. Begitu katanya. Sebelumnya diberitakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan ex-Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kemarin kita telah tetapkan 3 tersangka, Saudara RE, RR, dan KM. Kini tim sus juga menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bahwa dalam penyelidikan tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal, kata Listio. Tim sus kata Listio menemukan fakta bahwa peristiwa yang terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir J oleh Baradae atas perintah Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya, kata Listio, Irjen Verdi Sambo menskenariokan seolah-olah terjadi tembak-menembak di lokasi kejadian, yakni di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ini berarti sudah ada 4 tersangka dalam kasus tersebut. Keempatnya telah dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang melakukan tindak pidana bersama-sama. Lalu apakah salah Brigadir J hingga harus dibunuh oleh Irjen Verdi Sambo? Atau apakah motif Irjen Verdi Sambo menyuruh Baradae menembak Brigadir J hingga tewas? Mengenai hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio mengatakan motif pembunuhan masih didalami oleh tim sus dengan melakukan pendalaman dan memeriksa saksi-saksi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Karenanya saat ini belum bisa kita simpulkan, kata Listio. Namun yang pasti yang dapat menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan, kesimpulannya tim saat ini terus bekerja. Ada beberapa yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya adalah penembakan. Kasus ini yang tadinya dilaporkan sebagai peristiwa tembak-menembak menjadi peristiwa pembunuhan setelah Baradae mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dalam kasus ini, Polri juga memeriksa 25 anggota Polri yang karena melanggar prosedur penanganan olah TKP dan kini jumlahnya bertambah menjadi 31 orang. 4 diantaranya diamankan di tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan intensif. Salah satunya adalah Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi pada hari Jumat 8 Juli di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Keluarga mengaku ada kejanggalan di jenazah Brigadir J, karenanya melalui kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak mereka melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pengumuman perkembangan kasus ini oleh Kapolri telah dihadiri oleh Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim Polri, Kabak Intelkam, dan Korbrimob dan Kadif Humas Polri. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan peran masing-masing tersangka adalah Barada Richard Eliezer telah melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Tersangka KM membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Brigadir Ricky juga turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen FS menyuruh melakukan dan juga menskenariokan peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Agus, kepada tersangka penyidik menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup dan atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya, kata Agus.